Shalom saudara, selamat malam. Kita berjumpa lagi di Mesbah Doa malam hari ini. Saya percaya keadaan kita baik, sehat dan luar biasa. Biarlah Tuhan selalu menaungi kita dengan anugerahnya, dengan kasih setia yang kekal. Seperti embun yang setiap pagi turun dalam hidup kita memberkati kita. Biarlah kasih Tuhan selalu melimpahi kita. Terima kasih Bapa, dalam setiap keadaan apapun kami mau mengandalkan Tuhan. Kami mau menyenangkan Engkau, kami mau memuji menyembah Tuhan. Inilah hidup kami yang kami bawa bagi Engkau Tuhan. Biar semakin hari Engkau semakin bawa kami untuk bertumbuh dalam kasih karunia-Mu Bapa. Semakin teguh di dalam Engkau dan terus percaya bahwa Engkau Tuhan yang luar biasa bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bawa pujian penyembahan kami hari ini. Terima kasih buat kasih-Mu yang luar biasa bagi kami Tuhan. Kasih-Mu bagai embun yang turun tiap pagi, selalu baru bagiku. Janji-Mu menopang hidupku. Kami bersyukur, ku percaya padamu, Kau Bapa yang baik. Katakan kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu bagai embun yang turun setiap pagi, selalu baru bagiku. Janji-Mu menopang hidupku. Ku percaya padamu, Kau Bapa yang baik. Lebih lagi saudara, dengan iman katakan kasih-Mu. Kasih-Mu bagai embun yang turun setiap pagi, selalu baru bagiku. Janji-Mu menopang hidupku. Ku percaya padamu kasih-Mu. Kasih-Mu bagai embun yang turun tiap pagi, selalu baru bagiku. Janji-Mu menopang hidupku. Ku percaya padamu, Kau Bapa yang baik. Kau Bapa yang baik. Kasih-Mu kekal bagi kami. Kau Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu bagai embun yang turun setiap pagi, selalu baru bagiku. Janji-Mu menopang hidupku. Ku percaya pada kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu bagai embun yang turun tiap pagi, selalu baru bagiku. Janji-Mu menopang hidupku. Ku percaya padamu, Kau Bapa yang baik.
Engkau Bapa yang baik dalam hidup kami. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu bagi kami, Tuhan yang tidak pernah berkesudahan. Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu ada bagi kami. Bapa yang baik, Bapa yang kekal, bahkan sampai selama-lamanya kasih-Mu bagi kami, Tuhan. Oh, Bapakku yang baik, sangat ku cinta, sangat ku cinta kasih-Mu, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku, Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia, penuh karunia. Kami bersyukur Tuhan, ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Lebih lagi saudara katakan, Bapakku yang baik, Bapakku yang baik. Sangat kami cinta Engkau Tuhan, sangat ku cinta kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, yang baik, penuh karunia, penuh karunia. Kami bersyukur Tuhan, amin, selalu kepadamu. Lebih lagi saudara katakan, Bapakku yang baik, Bapakku yang baik. Sangat kami cinta Engkau Tuhan, sangat ku cinta kasih-Mu padaku, semakin nyata kami rasakan Tuhan. Ku rasakan Kaulah Bapakku yang baik, penuh kasih karunia, penuh karunia. Kami bersyukur Tuhan, bersyukur selalu kepadamu Bapa. Karena itu jangan takut saudara, Dia Allah yang berjanji menjadi Bapa yang baik bagi kita. Dia Tuhan yang berjanji menjadi Bapa yang tidak akan pernah meninggalkan saudara dan saya. Apapun permasalahan yang kau hadapi, Dia Bapa yang baik bagi kita. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Bapakku yang baik, katakan sangat ku cinta, sangat ku cinta kasih-Mu padaku, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapa yang baik, Kaulah Bapakku yang baik, penuh kasih karunia, penuh karunia. Kami bersyukur Tuhan, ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Lebih lagi katakan, Bapakku yang baik, Bapakku yang
kasih-Mu padaku Tuhan, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapa-Ku yang baik, penuh kasih karunia, penuh karunia. kami bersyukur Bapa. Bersyukur Yes. selalu kepadamu Bapa. Kami bersyukur sebab Engkau Tuhan yang menjadi perlindungan dan kota benteng bagi kami. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan, Tuhan yang selalu bersama dengan kami. Kami tidak akan pernah goyah di dalam hidup ini Tuhan, sebab Engkau menjadi kota benteng bagi hidup kami. Sebab Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mau perkatakan dengan iman, Engkau kubu pertahanan di dalam hidup kami. Tidak akan pernah goyah kami Tuhan. Dia kota bentengku, Aku takkan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku. Dialah Allah keselamatanku, Dia angkat diriku dari kegelapan dan bawaku masuk kepada terangnya yang ajaib. Dia layak. Dia layak terima segala pujian dan kemuliaan. Dialah Allah Lebih lagi katakan, keselamatanku, Dia kota bentengku. Aku takkan goyah. pada Allah ada keselamatan kami. Ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku. Dialah Allah keselamatanku. Dia angkat diriku dari kegelapan. Amin. Dari kegelapan dan bawaku masuk kepada terangnya yang ajaib. Dia yang layak. Dia layak terima segala pujian dan kemuliaan. Dialah Allah keselamatanku. Biar kita terus memperkatakan bahwa Dia Allah keselamatan bagi kita saudara, dan tidak ada yang lain. Hanya Engkau Tuhan keselamatan di hidup kami. Hanya Engkau Tuhan yang berdaulat dan bertanggung jawab atas hidup kami. Karena itu mau terus kami nyanyikan, kami mau perkatakan Tuhan. Katakan saudara, Dia kota bentengku, aku takkan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku. Dialah Allah keselamatanku. Dia angkat hidupku dari kegelapan dan bawaku masuk kepada terangnya yang ajaib. Dia layak terima segala pujian dan kemuliaan. Dialah Allah
keselamatan. Dia angkat diriku, amin. Dari kegelapan dan bawaku masuk kepada terangnya yang ajaib. Engkau yang layak Tuhan, amin. Segala pujian dan kemuliaan Kaulah Allah. Sekali lagi katakan, Dia kota bentengku, bentengku. Aku takkan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku. Dialah Allah keselamatanku. Terima kasih Bapa, Engkau menjadi keselamatan bagi kami. Engkau menjadi kubu pertahanan dan kota benteng di hidup kami. Kami datang menyerahkan seluruh hidup kami Tuhan. Biar kebenaran firman-Mu memberkati setiap kami malam hari ini. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Kuasa Roh Kudus-Mu menaungi. Karena hanya hikmatlah dari Tuhan yang dapat membuat kami mengerti setiap kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin, 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 amin. Iya, baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Namun sebelumnya saya akan bacakan kesaksian seperti biasa ya. Shalom Ibu Debbie. Saya seorang ibu yang sudah hampir 1 tahun ini melakukan perawatan. Saya melakukan pengobatan karena ada beberapa penyakit. Saya mendapat channel Ibu setelah saya mencari khotbah yang bisa menuntun untuk mengubah hidup saya. Dulunya saya suka marah-marah, saya orangnya emosian, saya bersyukur. Lewat semua proses yang saya lewati dan semua penyakit-penyakit ini, saya menyadari selama ini ternyata saya jauh dari Tuhan. Padahal dulu saya seorang yang sudah melayani di gereja. Saya lahir dari keluarga Kristen, tapi saya jauh dari Tuhan. Iya, banyak sekali ya saudara kesaksian orang-orang yang Kristen bahkan sudah melayani di gereja tapi hidupnya masih jauh dari Tuhan. Makanya ya saya selalu berkata bahwa bukan soal kita Kristen atau tidak, tapi apakah kita memiliki hubungan dengan Tuhan yang dekat dan takut akan Tuhan. Iya, saya merasa Ibu adalah jawaban doa setelah saya berdoa. Tuhan mau mengubahkan saya, tapi saya juga butuh orang untuk bisa membimbing saya, Bu. Awalnya saya hanya mendengar khotbah dari pendeta-pendeta lain. Saya juga melihat channel Ibu, tapi saya lewati saja. Saya mulai jatuh hati dengan khotbah Ibu itu mulai bulan Oktober 2021. Tapi saya menonton sambil tiduran dan juga sambil bekerja, Bu. Namun mulai bulan November saya mulai serius untuk ikut mesbah doa dan juga mesbah syukur. Seperti layaknya orang mengikuti ibadah. Puji Tuhan Ibu, saya mulai merasakan lawatan Tuhan. Saya mulai menjadi lebih dekat lagi dengan Tuhan. Dan saya memilih Ibu menjadi pembimbing rohani saya. Karena di dalam khotbah-khotbah Ibu itu selalu membangkitkan iman. Maaf Bu, kalau kesaksian saya ini panjang, tapi akhirnya satu-satu penyakit saya disingkapkan oleh Tuhan. Sampai saudara-saudara saya juga bilang, mungkin karena saya rajin ikut mesbah doa dan juga mesbah syukur. Saya terus mencari perkenanan Tuhan karena saya mau ikut firman Tuhan. Bahwa kita harus mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan. Itu juga yang selalu Ibu sampaikan, bahwa kita harus terus mencari perkenanan Tuhan. Nanti kesembuhan itu hanya bonus yang akan Tuhan berikan. Amin. Saya juga mau bersaksi atas kasih karunia Tuhan yang tidak ada habis-habisnya. Bahkan sebelum saya menjalani pengobatan, kami mengalami kekurangan uang, Bu. Tapi puji Tuhan, setelah saya berangkat untuk perawatan, suami saya mendapatkan pekerjaan yang lebih. Pekerjaan yang puji Tuhan dapat memenuhi kebutuhan saya, bahkan juga kebutuhan keluarga dan anak-anak kami.
Walaupun saya mengalami sakit yang sangat banyak, tapi Tuhan memberi saya kekuatan sehingga saya bisa menjalaninya sesuai dengan firman Tuhan. Saya selalu mengatakan, akulah bukti cinta kasih Tuhan. Saya mau mengucapkan terima kasih kepada Tuhan yang sudah mengirim ibu untuk saya. Dan pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat. Saya terus berdoa agar ibu, seluruh keluarga dan juga tim Mesbah Doa dan Mesbah Syukur diberikan kesehatan, kekuatan serta kemampuan untuk tetap menjadi saluran berkat dan memenangkan banyak-banyak jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin, amin. Tuhan Yesus memberkati ya, kesaksian yang sangat luar biasa. Tuhan selalu menolong tepat pada waktunya, bahkan ya di saat ibu mengalami kekurangan uang, suaminya tepat saat itu mendapatkan pekerjaan sehingga semuanya bisa tutupi ya karena kasih anugerah Tuhan. Tuhan melihat hati kita, karena itu bukan menjadi jaminan. Orang sudah melayani di gereja, saudara. Kalau kita tidak mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, kalau kita tidak mengalami perubahan hidup, kalau kita tidak hidup dalam takut akan Tuhan, maka semua itu sia-sia saja melayani di gereja ya. Baik, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Kita sudah selesai dengan pasal dengan kitab Sakaria kemarin. Hanya sampai di pasal yang ke-14 sudah selesai. Sekarang kita masuk ke kitab Maleaki, saudara. Ya, jadi Maleaki ini adalah satu kitab yang ditujukan untuk orang-orang buangan pertama kali ketika mereka kembali ke Yerusalem. Sekitar tahun 538 sebelum Masehi, dan di sini juga pembangunan Bait Allah. Ya, dan tujuan dari penulisan kitab ini adalah untuk memperhadapkan bangsa itu pada dosa-dosa mereka dan memulihkan hubungan mereka dengan Tuhan. Penulis dari kitab Maleaki ini adalah Maleaki sendiri. Pembaca mula-mulanya adalah penduduk Yerusalem. Dan tanggal penulisan kitab ini sekitar kira-kira tahun 430 sebelum Masehi. Jadi saudara, Maleaki, Hagai dan Sakaria ini adalah nabi-nabi pasca pembuangan untuk Yehuda kerajaan selatan. Hagai dan Sakaria menegur bangsa itu karena mereka gagal membangun kembali Bait Allah. Namun Maleaki memperhadapkan mereka dengan sikap mereka yang mengabaikan Bait Allah dan ibadah mereka yang palsu dan yang tidak kudus. Baik, kita akan membaca masuk kepada kitab Maleaki ini, saudara. Kita akan melihat bagaimana Maleaki mencela bangsa itu dan semua imam-imam yang mengabaikan ibadah mereka kepada Allah dan mereka tidak hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Baik, kita akan masuk pada Maleaki pasal yang pertama. Ucapan ilahi firman Tuhan kepada Israel dengan perantaraan Maleaki. Ya, Tuhan mengasihi Israel. Ayat 2. Aku mengasihi kamu, firman Tuhan, tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimana? Dengan cara bagaimanakah engkau mengasihi kami? Bukankah Esau itu kakak Yakub? Demikianlah firman Tuhan. Namun aku mengasihi Yakub, tetapi membenci Esau. Sebab itu aku membuat pegunungannya menjadi sepi dan tanah pusakanya kujadikan padang gurun. Jadi saudara, Maleaki ini adalah nabi terakhir dalam perjanjian lama yang memberitakan firman Tuhan setelah Hagai dan Sakaria dan juga Nehemia. Ini sekitar tahun 430 sebelum Masehi. Bait Allah ini sudah dibangun kembali selama hampir 100 tahun dan bangsa itu tidak lagi antusias untuk beribadah. Jadi sudah selesai pembangunan Bait Allah, tetapi mereka tidak lagi antusias beribadah, mereka malas lagi. Jadi kelesuan dan kekecewaan timbul karena nubuat-nubuatan menarik mengenai Mesias oleh Yesaya, Yeremia dan Mika belum digenapi. Banyak dari dosa-dosa yang menyebabkan keruntuhan Yerusalem pada tahun 568 sebelum Masehi. Dan masih tetap dilakukan di Yehuda
Maleaki memperhadapkan orang-orang munafik itu dengan dosa-dosa mereka dengan cara menggambarkan suatu dialog yang jelas antara Allah yang benar dan umatnya yang keras hati itu. Jadi Tuhan berkata pada ayat yang kedua, aku mengasihi kamu, kata firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimana engkau mengasihi kami? Pesan pertama Allah melalui Maleaki adalah aku mengasihi kamu. Itu yang disampaikan oleh Tuhan bagi bangsa ini, ya. Walaupun pesan ini khusus berlaku untuk Israel, pesan ini adalah pesan pengharapan bagi semua orang. Ya, di segala zaman ini juga berlaku bagi kita saat ini. Tuhan mau berkata kepada setiap kita malam ini, aku mengasihi kamu. Ya, tetapi bangsa ini bertanya, dengan cara apa engkau mengasihi kami? Mungkin kita juga berkata demikian ketika kita mendengar firman Tuhan berkata, aku mengasihi kamu. Kita juga bertanya, bagaimana cara Tuhan mengasihi kita? Ya, dengan cara apa? Ya, kami tidak merasakan itu. Ya, mungkin ada orang yang berkata seperti itu karena kita salah menghargai tentang kasih Tuhan dalam hidup kita. Ya, dan sayangnya banyak orang yang sinis tentang kasih Allah ini dengan menggunakan kemajuan politik dan ekonomi sebagai ukuran keberhasilan. Ya, jadi pada saat itu saudara, mereka hanya melihat dari kemajuan politik dan ekonomi sebagai tanda kasih Tuhan sehingga mereka bertanya, dengan cara bagaimana engkau mengasihi kami? Mereka bertanya kepada Tuhan. Karena pemerintahan yang korup dan ekonomi yang buruk saat itu, orang-orang Israel menganggap Tuhan tidak mengasihi mereka. Dan mereka salah, Allah itu mengasihi semua orang karena Dia yang menciptakan mereka. Walaupun demikian, upah kekal dari Allah hanya diberikan kepada orang-orang yang setia kepadanya. Iya, Tuhan memang mengasihi semua orang, tetapi bangsa ini menilai kasih Tuhan dari keadaan ekonomi mereka. Pada waktu itu terjadi masa yang sulit, saudara, karena semua pemimpin di Israel korup dan bangsa ini masuk dalam krisis ekonomi, dan mereka berpikir bahwa bagaimana cara Tuhan mengasihi kami? Ya, keadaan ekonomi kami biasa-biasa saja, bahkan mungkin berkekurangan. Mereka menganggap kasih Tuhan itu hanya sebatas uang, dan uang. Sehingga mereka tidak mau lagi beribadah, saudara, padahal bait Allah sudah selesai dibangun. Ya, dan ayat yang berikutnya di sana dikatakan, ya, Tuhan berkata, ayat yang keempat, apabila Edom berkata kami telah hancur, tetapi kami akan membangun kembali reruntuhan itu, maka beginilah firman Tuhan semesta alam. Mereka boleh membangun, tetapi aku akan merobohkannya, dan orang akan menyebutkannya daerah kefasikan dan bangsa yang kepadanya Tuhan murka sampai selama-lamanya. Ayat 5, matamu akan melihat dan kamu sendiri akan berkata, Tuhan maha besar, sampai di luar daerah Israel. Iya, saudara, di sana kalau kita melihat Tuhan berkata bahwa, ya, bukankah, ya, dikatakan, bukankah Esau itu kakak Yakub? Demikianlah firman Tuhan, namun aku membenci Yakub, aku membenci Esau dan mengasihi Yakub. Ya, sebab itu aku membuat pegunungannya menjadi sunyi sepi dan tanah pusakanya aku jadikan padang gurun. Bahkan apabila mereka mau membangun kembali reruntuhan kotanya, Tuhan bilang, aku akan merobohkannya lagi. Percuma, saudara, kalau Tuhan sudah merobohkan, maka kau mau bangun sehebat apapun, Tuhan akan merobohkannya lagi. Ya, ungkapan aku membenci Esau di sana tidak mengacu kepada nasib kekal dari Esau. Ya, ungkapan ini hanya berarti bahwa Allah memilih Yakub dan bukan saudaranya Esau. Ya, bahkan melalui Yakub bangsa Israel akan ada dan Mesias akan datang. Tuhan mengizinkan Esau menjadi bapak dari sebuah bangsa, tetapi bangsa ini yaitu Edom belakangan menjadi salah satu musuh utama Israel. Cerita tentang Yakub dan Esau ya terdapat dalam Kejadian 25 kalau saudara mau baca. Karena Allah memilih Yakub dan keturunannya untuk memberkati dunia, Allah memelihara mereka secara khusus. Ironisnya mereka menolak Allah setelah Ia memilih mereka. Jadi kalau pertanyaannya kenapa Tuhan membenci Esau, kenapa Tuhan mengasihi Yakub? Ya karena Tuhan tuh melihat hati.
Tuhan yang paling tahu orang yang dia mau pilih, orang yang dia mau pakai. Tuhan lebih memilih Yakub untuk melahirkan sebuah keturunan yang akan melahirkan Mesias bahkan. Ya, kita tidak bisa menanyakan kenapa Tuhan membenci Esau dan Tuhan memilih Yakub. Itu adalah hak Tuhan karena Tuhan itu yang lebih tahu dan dia melihat hati. Ya, dan ketika Tuhan itu sudah menjatuhkan hukumannya, bahkan Esau akhirnya diizinkan menjadi satu bangsa, yaitu Edom. Ya, tetapi bangsa itu saudara dihancurkan oleh Tuhan. Ketika mereka berkata kami akan membangun kembali reruntuhan kota kami, Tuhan bilang aku akan merobohkannya lagi. Ya, lihat saudara, ketika Tuhan sudah murka ya atas seseorang, mungkin karena hatinya yang jahat, makanya Tuhan berkata, ketika dia membangun sesuatu maka Tuhan akan merobohkannya lagi. Jangan sampai saudara murka Tuhan ada dalam hidup kita. Sekuat apapun kita berusaha membangun usaha, membangun bisnis, membangun ya apapun yang coba kita bangun dengan kekuatan kita, itu kalau Tuhan yang menghancurkannya maka semua akan hancur. Makanya hari-hari ini ya mari kita minta dan mengejar perkenanan Tuhan. Agar apa saudara, semua yang kita bangun itu tidak menjadi sia-sia, tapi mendatangkan berkat saudara dalam hidup kita. Karena itu ya biarlah kita mau sama-sama belajar saudara dari ya kehidupan bangsa Israel lebih dan lebih lagi, agar kita tahu bahwa ya dia Tuhan yang mengasihi kita, dia Tuhan yang akan terus menyertai kita. Dari awal kitab ini sudah dikatakan aku mengasihi kamu. Jangan sampai kita menolak Tuhan, jangan sampai kita menolak didikannya, bahkan menolak kasih setianya. Jangan bertanya lagi dengan cara bagaimana engkau mengasihi kami Tuhan. Kalau sampai hari ini kita masih bernafas, itu adalah bukti dari kasih setia Tuhan di dalam hidup kita. Baik saudara, kita akan merenungkan firman ini. Kita percaya dia Tuhan yang menunjukkan kasih setianya bagi setiap kita. Kau tunjukkan kasih setiamu bagi kami Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami Bapa. Engkau menggendong kami dengan tangan-Mu yang membawa pada kemenangan. Terima kasih buat anugerah-Mu dalam hidup kami. Terima kasih buat segala kasih setiamu bagi kami Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Engkau setia Tuhan, amin. Engkau mulia Yesus, amin. Bapa kau setia, terima kasih buat kesetiaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Engkau menyertai kami, Engkau menyertai keluarga kami, suami, istri, anak-anak di dalam pemeliharaan kasih setia Tuhan. Malam ini Engkau berkata aku mengasihi-Mu. Itu artinya Engkau mengasihi setiap kami yang mau mencari Engkau. Berkati suami, istri, anak-anak semua takut akan Tuhan. Kami dan seluruh keluarga kami mau menyembah Engkau dan hidup dalam takut akan Engkau. Berkati orang tua kami, oma, opa, kakek, nenek kami Tuhan, keluarga besar kami, para single parent juga Tuhan. Mereka tidak pernah sendiri, ada Tuhan yang menyertai. Kami berdoa Tuhan malam ini menyerahkan seluruh hidup kami dalam tangan-Mu. Tuntun sertai kami dalam perkenanan-Mu ya Bapa. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami.
Berkati seluruh anggota keluarga kami yang belum mengenal Engkau, Tuhan jamah dan lawat. Mungkin juga hari ini ada di antara kami yang sedang terbaring sakit. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus terjadi kesembuhan. Mari saudara letakkan tanganmu di bagian yang sakit, berkatakan dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan melawat, Tuhan menyembuhkan, Tuhan membalut setiap sakit penyakit. Kami tahu dan percaya dalam nama Yesus terjadi kesembuhan-Mu Bapa. Tuhan, kami berdoa biar secara jiwa kami disembuhkan sehingga tidak ada kekecewaan, amarah, kepahitan, tapi yang ada sungguh hanya ucapan syukur dan berkat karena Tuhan yang menyertai setiap kami. Terima kasih Bapa. Kau juga terus memberkati semua anak-anak-Mu yang ada dalam pergumulan yang berat soal perekonomian keluarga, hutang piutang. Tuhan, Engkau turut bekerja Bapa untuk mendatangkan kebaikan. Mereka yang sedang menjual aset untuk menyelesaikan beberapa hal, Tuhan turut bekerja agar Tuhan mendatangkan pembeli. Kami percaya tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Berkati Bapa setiap mereka juga yang ada dalam hal-hal yang terikat dengan kenajisan, percabulan, homoseksual, lesbian, perselingkuhan, kenajisan yang terikat dengan rokok, minuman keras, obat-obatan terlarang, yang terikat dengan game online, yang terikat dengan amarah, kebencian, kepahitan, dendam, yang terikat dengan kekecewaan, kepahitan, yang terikat dengan ketakutan, intimidasi. Kami tolak, patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau melawat dan melepaskan. Berkati juga Bapa siap mereka rindu punya keturunan. Tuhan bukakan kandungan yang tertutup dalam nama Yesus. Diberikan anak keturunan ilahi. Engkau juga Tuhan memberkati untuk setiap mereka Bapa yang hari-hari ini Tuhan sungguh-sungguh berkekurangan. Tuhan, Engkau menjadi Allah yang mencukupi. Pakai hidup kami juga untuk boleh menjadi berkat bagi orang di sekeliling kami. Tuhan juga terus memberkati untuk semua Tuhan yang ada di bangsa kami Indonesia. Berkati pemerintahannya, diberkati penduduknya dari Sabang sampai Merauke. Terjadi hujan pertobatan. Curahkan anugerah keselamatan buat bangsa kami Indonesia. Kami berdoa terjadi hujan pertobatan, orang berbalik meninggalkan dosa, datang kepada Tuhan. Berkati Tuhan Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran kabinet yang ada. Tuhan menyertai, memberkati agar mereka boleh sungguh-sungguh bekerja dengan hati yang tertuju kepada Tuhan, roh takut akan Tuhan. Bangsa kami dijagai oleh damai sejahtera Kristus. Jauhkan dari kekacauan, dari segala pemberontakan di dalam nama Tuhan Yesus. Indonesia diberkati, menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Tuhan memberkati semua bangsa-bangsa yang ada di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu setiap mereka yang terus setia berdoa dimanapun mereka berada. Tuhan jamah dan lawat. Kami berdoa untuk masa pandemi ini, semua virus-virus bahkan jenis baru apapun itu, Omicron, kami tolak, patahkan, hancurkan. Tidak akan membawa kematian Tuhan. Kami percaya tidak ada kematian massal, yang ada kesembuhan dan pertobatan massal. Terima kasih buat malam hari ini. Kami membuka hati dan tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai malam hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita. Nama-Mu tercatat di dalam kitab kehidupan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami percaya kami sudah diberkati. Yang percaya diberkati Tuhan, disertai Tuhan. Mari katakan bersama saya saudara, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan selamat malam.